Selamat pagi Indonesia, selamat pagi warga Kota Probolinggo dan tentunya warga Kecamatan Kanigaran. Dan saat ini masih bersama dengan Salam Channel. Dan saat ini tentunya kami dari Kecamatan Kanigaran alhamdulillah bisa berkunjung dan bersilaturahmi di Puskesmas Kecamatan Kanigaran. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa sih Puskesmas Kanigaran, inilah dia Puskesmas Kanigaran. Selamat pagi dan saat ini saya berada di Puskesmas Kanigaran tentunya bersama Kepala UPT Puskesmas Kanigaran Dr. Lucy Rikwayuni. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Dokter, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah berkat doa kita semua, Alhamdulillah hari ini masih dalam kondisi sehat. Demikian pula harapan saya, Mas Ferry dan teman-teman Kecamatan Kanigaran, pada Kecamatan Kanigaran, semoga semua makin sehat, yang sedang sakit cepat sembuh. Amin. Dan Bu Dokter Lucy adalah salah satu nakes yang ada di Kota Probolinggo dalam penanganan COVID-19 ini. Kita mengetahui bahwasanya tenaga kesehatan adalah salah satu garda terdepan untuk penanganan COVID-19, dan harapan kami adalah semoga tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, di Kota Probolinggo dan khususnya di Kecamatan Kanigaran selalu sehat walafiat untuk bisa survive membantu masyarakat Kota Probolinggo. Amin ya Allah. Dan saat ini Bu Dokter, kita hanya istilahnya kalau dari kami adalah ngopi. Apa sih sebenarnya ngopi? Ngopi adalah ngobrol pintar. Jadi nanti kita akan beredukasi dengan warga-warga Kecamatan Kanigaran tentunya yang mungkin masih sedikit awam atau seperti apalah. Dan Bu Dokter, kami ada beberapa sedikit yang ingin berbagi pengalaman lah dengan Bu Dokter sampai saat ini. Yang mohon maaf nanti apabila nantinya kita ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau seperti apa. Insya Allah enggak ya. Untuk kita semua loh, sharing itu penting. Benar banget Bu Dokter. Dan Bu Dokter, ini sedikit ada pertanyaan buat kami. Ini perkembangan terakhir data COVID-19 di wilayah Kecamatan Kanigaran, apakah begitu memprihatinkan atau mengkhawatirkan atau landai-landai saja, atau harapan kami adalah zona hijau ada di Kecamatan Kanigaran? Itu harapan kita semua, zona hijau ya. Yang sebelum sampai ke sana, saya ingin kita sama-sama melihat sebenarnya warga kota pada umumnya itu bisa mengikuti perkembangan pergerakan kasus COVID, bagaimana gambarannya itu setiap hari di akun FB Pemkot, Mas. Di sana sudah disampaikan bagaimana jumlah penderita, penambahannya, dan persebarannya di tiap kelurahan dan juga kecamatan kita tentunya. Kalau kita lihat di update yang terakhir di tanggal 4 kemarin itu untuk total sekota kan 2028 ya kasus confirm. Untuk Kecamatan Kanigaran jadi cukup banyak, Mas. Ada 594 totalnya kalau saya hitung. Dan memang sebarannya pun bervariasi di kelurahan Kanigaran yang memang jumlah penduduknya besar. Di sana angka kejadiannya secara kumulatif sejak bulan Maret hingga saat ini per kemarin itu tercatat sudah 258 kasus. 200? Ya. Dan tren kasus ini setiap hari itu masih ada kita temukan penambahan kasus, namun dengan berbagai kondisi ya. Ada yang kondisinya tidak bergejala, ada yang kondisinya ringan, tapi ada juga yang kemudian membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sehingga dengan hal itu untuk zona kita memang belum hijau. Ya, kalau zona hijau itu sudah tidak ada
zona resiko sedang. Dan Bu Dokter mungkin dari kami dan mungkin ada beberapa warga yang masih belum mengetahui. Terkadang kita membaca di media massa Probolinggo termasuk zona merah atau zona orange, zona hijau, dan mungkin zona kuning mungkin ya. Nah, mungkin bisa kami diberi informasi sudah penentuan untuk ini merah, ini hijau, ini kuning sebetulnya seperti apa sih Dokter? Ya, jadi ada 15 indikator paling tidak. Jadi memang itu hitung-hitungan yang mungkin masyarakat tidak perlu menghitung sendiri ya. Tapi ada tim yang untuk menghitung itu di Satgas. Satgas COVID. Ada 15 indikator dalam kesehatan masyarakat sehingga suatu daerah itu dipetakan resikonya termasuk resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah atau tanpa resiko. Jadi yang merah itu resiko tinggi. Kalau orange seperti yang kita alami di Probolinggo saat ini resiko sedang ya, jadi penyebarannya masih dalam taraf yang perlu diperhatikan ya untuk pengendaliannya karena masih cukup tinggi angka kasusnya. Kemudian resiko rendah itu zona kuning. Kalau hijau itu tanpa ada kasus penambahan dalam 2 minggu. Jadi antara lain indikatornya ya, jadi penurunan atau penambahan kasus positif, penambahan kasus suspek, seberapa banyak yang kemudian sembuh, seberapa banyak yang meninggal. Ini juga menjadi antara lain indikator, termasuk juga indikator yang lain dari 15 itu seberapa banyak dilakukan tes untuk screening pada warga kota maupun tes untuk mendeteksi kasusnya. Dan yang indikator yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait layanan kesehatannya, seberapa cukup ketersediaan fasilitas pelayanan utamanya di rumah sakit rujukan untuk dapat melakukan tata laksana pada kasus-kasus yang berat dan membutuhkan perawatan. Dan sampai saat ini untuk rumah sakit rujukan yang ada di Kota Probolinggo baru rumah sakit Saleh. Ini ada berita baru, jadi selain rumah sakit Saleh, sekarang rumah sakit Dharma Husada dapat memberikan pelayanan untuk pasien yang dalam derajat sedang berat yang bisa di sana. Bu Dokter, ini ada kita kan juga kasusnya masih ada terus ya, kita memberikan penanganan. Ada sedikit mindset dari warga, tentunya warga yang awam. Jadi terkadang kita sering mendengar mindset mereka kalau misalkan kita sakit apabila kita dibawa ke rumah sakit. Dan mindset mereka ada anggapan asumsi mereka bahwasanya jangan ke rumah sakit, pasti kalau ke rumah sakit kita akan di-COVID-kan. Apakah benar sebetulnya ceritanya gimana sih Dokter? Begitu ya, yang terjadi Iya, di masyarakat. Jadi ini Dokter juga pernah dengar kan ya? Ya sering seperti itu, dan kami sebenarnya di bidang kesehatan sangat sedih, prihatin dengan persepsi yang seperti itu, karena jelas tenaga kesehatan itu tidak ada yang menginginkan untuk mengcovidkan ya seperti itu, karena kita juga prosedur itu dilakukan karena memang saat ini pandemi dan angka kejadiannya yang masih tinggi. Setiap ada penderita sakit baik itu di fasilitas kelas pertama pun juga kita lakukan screening, apalagi di rumah sakit. Dan tidak semua pasien yang dirawat di rumah sakit itu pada saat screening kemudian dinyatakan COVID. Tidak selalu demikian, karena memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan ya untuk tes dan sebagainya, penilaian kondisi klinis juga. Nah, warga Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, bahwasanya ini adalah salah satu informasi penekanan bahwasanya ada sebuah persepsi yang apabila warga yang sakit dan mereka takut untuk dibawa ke rumah sakit, jadi ini ditolak mentah-mentah bahwasanya pihak rumah sakit pun tidak ingin sebetulnya bahwasanya setiap orang yang sakit akan di-COVID-kan. Tapi yang pasti Bu Dokter gini, kita juga awam terkait istilah medis seperti apa. Terkadang apakah yang orang yang rentan dengan penyakit bawaan, mereka rentan akan terinfeksi, tersuspek untuk COVID-nya sendiri, Dokter? Jadi secara umum kan timbulnya seseorang itu menjadi sakit kan mempengaruhi ada banyak juga faktor ya, faktor dirinya sendiri, kesehatan dirinya, bagaimana lingkungannya, situasinya, kemudian bagaimana dengan keberadaan virusnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya ini ada ketidakseimbangan, termasuk orang yang dengan penyakit penyerta itu kan termasuk kelompok rentan, orang dengan penyakit diabetes, hipertensi, mungkin riwayat gangguan
sekarang ini termasuk kelompok rentan balita, kemudian juga lansia ya, terutama juga kelompok rentan ini sangat mudah untuk terpapar, dan apabila terpapar resiko menjadi mengalami kondisi yang cukup butuh perhatian itu lebih. Gini, saya ada yang tadi sempat terbersit ketika seseorang takut di COVID kan tuh mungkin bisakah ya kita sharing ya, Yeah. apa mungkin karena masih sebagian masyarakat tuh menganggap COVID itu aib ya. Yeah. Itu kan juga bisa. Jadi padahal COVID ini penyakit, jadi dia bukan sesuatu yang merupakan aib ya, dan akhirnya kemudian butuh pemahaman bersama ketika ada seseorang yang dinyatakan terdiagnosa probable ataupun kemudian confirm COVID, ini justru butuh didukung. Nah, Dia nggak jadi takut, sehingga dia juga nggak mau periksa, tidak mau berobat, padahal dia membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Padahal salah satu dari obat untuk penyakit COVID sendiri, kami juga pernah mendengar bahwa mereka juga perlu stres kan seperti itu. Padahal di satu sisi masyarakat atau warga di daerah sekitar yang sudah dikatakan dokter adalah 2 hal itu. Yang sanksi sosial yang mereka yang harus mereka yang mereka timbul. Tapi dengan berjalannya waktu harapannya sudah mulai masa sudah mulai sadar, bahu-bahu untuk bisa mengatasi bersama. Bu Dokter, berbicara masalah nakes ya, dan kami tahu semuanya mungkin dari masyarakat Kota Bogor khususnya warga Kecamatan Ngadigaran bahwasannya nakes adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan COVID ini. Pasti dong ada suka dukanya seperti apa, dan mungkin dari nakes sendiri pernah merasakan ada maki-makian, mungkin yang itu suka dukanya seperti apa sih Dokter? Kalau ini pasti tiap nakes punya pengalaman yang berbeda-beda ya, punya kesalahan. Tapi kalau dikatakan suka, saya pikir kita semua tidak suka dengan kondisi seperti Nah, ini. kan warga Kota Bogor ini Kecamatan Negara, nggak ada yang suka, makanya tidak ada. Jangan sampai ada anggapan bahwasannya mereka yang sakit pasti di-COVID-kan. Jangan sampai Ya, seperti kan itu. kita dulu kan kalau misalnya periksa pasien kita bebas. Iya. Sekarang kita banyak sekali perubahan adaptasi saat kita melakukan pemeriksaan, melakukan penyembuhan, atau kita ada adaptasi kebiasaan protokol yang harus kita lakukan. Itu tidak suka, tapi harus kita suka, dan kita Suka nggak suka harus kita terapkan. Itu untuk kebaikan bersama. Jadi kalau suka dalam arti yang merasa membangkitkan semangat kami sebagai nakes, tentunya manakala warga itu bahkan pada level yang belum terkena sakit ya, itu apabila mau mematuhi protokol itu kita suka, senang gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kita diberikan penjelasan atau diberikan penanganan kemudian ya tapi ada keluar, itu memang hal yang wajar saja. Tapi ketika kami dicap misalnya tadi itu ya disangka menyakitkan, kemudian dianggap mengambil keuntungan dari ini, itu kita sedih sekali. Belum lagi yang lain tentunya kalau buka, tapi kalau dibilang buka kita mengeluh bukan ya Mas ya. Kita kan akhirnya memang ketika bertugas kita juga khawatir bagaimana dengan keluarga yang di rumah seperti itu. Tapi karena kita juga menganggap ini suatu amanat dengan dukungan bersama, mudah-mudahan semuanya akan tetap semangat. Amin. Dan insya Allah tenaga kesehatan yang ada di Kota Probolinggo semuanya dalam keadaan sehat, dari pandemi ini. Masyarakat umum juga. Bu Dokter, yang membuat angka 258 sebetulnya Bu Dokter ya. Kelurahan Kanigaran ya. Kelurahan Kanigaran. Ini kan di pemerintah sendiri ada baik itu dari pusat, kita juga penerapan sekarang bukan 3M lagi sebetulnya Dokter ya, kalau nggak salah 4M ya. Terakhir 5M. Oh, terakhir 5M malah. Ya. Sebenarnya penerapan untuk 5M ini di Kota Probolinggo itu seperti apa sih Bu Dokter? Ya 5M-nya apa dulu ya. Ya. Mudah-mudahan masyarakat Kalau misalnya memakai masker, mencuci tangan, terus menjauhi kerumun, menjaga jarak. menjaga jarak. Ya, diperjelas lagi. Ya, menjaga jarak. Yang keempat menghindari kerumunan, Menghindari kerumunan. yang terakhir yang sekarang juga ini mengurangi mobilisasi. Oh, mengurangi Bahasanya, mobilisasi. Ya, agar mungkin kalau masyarakat tidak semua memahami mobilisasi itu seperti apa. Jadi harus pergerakan manusia dari antar wilayah, antar kota itu yang juga perlu dibatasi. Karena kalau yang nggak perlu nggak usah gitu. Gitu. Karena kan memang penyebab virusnya kan tidak kemana-mana, tapi manusia yang bisa memindahkan
seperti apa kalau jangan 5M deh, kalau untuk yang Kecamatan Kanigaran 3M nya dulu. Iya. Sampai saat ini kesadarannya untuk warga Kecamatan Kanigaran seperti apa sih Bu Dokter? Kalau kita kan misalkan ke pasar, kemudian kemana? Kepatuhan ya. Nah, kepatuhan seperti apa? Jujur kalau secara penelitian kita kan memang belum mensurvei satu persatu. Iya. Jadi kalau kita mau tanya persentase, mungkin dalam observasi kami masih kurang, masih sangat kurang. 50-50 atau gimana? Monggo bisa dilihat keseharian. Kalau apa tergantung waktu ya Mas ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang warga itu kalau disiplin mungkin kalau pas ada razia. Nah, itu mungkin. Itu, Nah. kalau pas ada operasi justisi tertib. Ya Nah. ini juga tantangan kita kan juga ini tantangan kita termasuk materi teman-teman di kecamatan dan kami puskesmas bagaimana bisa menyadarkan ini suatu pembiasaan bukan karena dipaksa untuk melakukan kebiasaan tersebut memakai masker. Kenapa harus pakai masker kan gitu? Karena virusnya kan menyebar melalui droplet dan kita 60% orang itu nggak bergejala tapi dia bisa menularkan. Kalau misalnya nggak pakai masker kan resiko menularkan. Jadi masker itu untuk melindungi diri sendiri maupun juga orang lain. Bentar Bu Dokter, tadi ada bahasa yang kami sedikit tidak paham. Virus sebenarnya Droplet. Apa itu droplet Bu Dokter? Percikan. Oh, Kalau kita gitu. ngomong apalagi kita batuk, bersin itu kan mengeluarkan droplet. Tapi kan nggak bisa terbang gitu Bu Dokter, kalau terbang nggak bisa ya? Terbang berarti aerosol ya. Iya. Secara kami di medis itu ini. Jadi virus ini sifatnya dia cukup unik. Kalau di ruangan yang tertutup bisa jadi itu bisa ya berterbangan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ruangannya lebih lebar, ventilasinya baik, itu akan lebih aman. Makanya prinsipnya selain 3M kan juga mungkin sering dengar durasi waktu, kemudian ventilasi harus baik, bagaimana jarak lagi yang dibahas tentang jarak aman. Karena droplet kan kalau ini apa ya, memercikkan ada jarak. Nah, itu jarak amannya untuk virus tersebut adalah rata-rata 1,5 sampai 2 meter itu jarak aman kita berinteraksi. Kalau seperti itu boleh nggak ada anggapan seperti ini? Berarti yang terpenting sebetulnya dari penerapan 3M itu yang paling penting buat warga adalah pemakaian masker. Sebetulnya itu salah satu senjata paling utama ya. Harus dilakukan bersama-sama. Iya. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu ada satu kesatuan. Mana yang lebih penting ya sama-sama penting. Gitu. Jadi kalau hanya memakai masker aja tapi nggak jaga jarak kurang efektif. Menjaga jarak tidak pakai masker juga kurang efektif. Jadi memang semuanya harus berjalan secara bersama dan menjadi kebiasaan. Refleks. Dan sejauh ini sebetulnya sampai di mana sih pemerintah Kota Probolinggo, mungkin dari dinas kesehatan ataupun dari UPD Puskesmas Kanigaran dan juga dari Kecamatan Kanigaran sebetulnya tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi penerapan 3M itu sendiri. Sebenarnya kalau dari UPD Puskesmas sendiri gimana Bu Dokter? Ya, jadi puskesmas itu kan bergeraknya di level upaya pelayanan kesehatan promotif, mulai dari pencegahan, kemudian sosialisasi, kemudian juga pengobatan atau penanganan atau kuratif. Jadi puskesmas pada kasus-kasus yang ringan ikut memantau, kemudian rehabilitatif juga, termasuk rehabilitasi pasca penderita konflik. Kita juga tetap melakukan pemantauan apabila memang membutuhkan rehabilitasi secara psikologis misalnya seperti itu. Jadi puskesmas utamanya memang yang paling banyak adalah bergeraknya di preventif dan promotif. Kita di pencegahannya dengan mensosialisasikan yang 3M atau 4M atau sekarang 5M tadi. Dan terima kasih makanya hari ini saya senang diajak bergabung dengan kecamatan karena nanti kan akan bersosialisasi juga. Kemudian upaya pencegahan yang lain selain 3M tentunya yang sekarang ya sudah mulai berproses itu adalah melakukan pencegahan dengan vaksinasi. Tapi sementara tahap awal tenaga kesehatan yang menjadi target prioritas awal. Itu untuk pencegahan. Jadi salah satu inti dari pertemuan kita Bu Dokter adalah sampai sekarang isu yang paling hangat adalah terkait vaksinasi. Nah, dan sebenarnya kalau dari
pemerintah pusat sendiri sudah mendistribusikan beberapa vaksin termasuk di beberapa daerah. Ini adalah sangat isu yang sangat sensitif sebetulnya. Terkadang kami melihat yang mendengar di media massa ataupun di televisi bahwasanya ada yang pro dan kontra sebetulnya. Jadi sebenarnya pro dan kontra karena mereka yang masih awam, masih mungkin takut yang apalah seperti hanya COVID ini kan sebetulnya tidak perlu ada yang harus ditakutkan selama kita itu memberikan sosialisasi, edukasi yang benar sebetulnya. Oke, Bu Dokter, kalau Kota Probolinggo sendiri berbicara masalah vaksin, sudah nggak sih vaksin? Kota Probolinggo alhamdulillah sudah di tahap pertama. Ini memang target prioritas sesuai dengan sesuai dengan kebijakan dari pusat. Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan secara langsung dan juga di banyak negara memang target awal adalah tenaga kesehatan. Dan per tanggal 27 Januari kita melakukan vaksinasi yang pertama tahap 1 untuk tenaga kesehatan. Itu berapa tenaga kesehatan berarti Bu Dokter? Apakah sudah tanggal 27 Januari itu sudah tenaga kesehatan sudah divaksin tahap 1? Sampai dengan hari ini terakhir tadi persentasenya mungkin berapa? Ya, masih sekitar kisaran 60%. 60% sudah divaksin. Untuk yang tahap 1 karena vaksinasinya itu ada 2 kali pemberiannya. Gitu. 2 minggu. Nanti setelah yang tanggal 27 kemarin sudah divaksin itu dalam interval 2 minggu berikutnya akan dilakukan vaksinasi penguatan ya booster pada 2 minggu setelahnya. Terakhir tadi saya tanya ya sekitar 60%. Karena memang butuh waktu ya sesuatu. Dan target kita memang harapannya di Februari minggu ketiga ini semua tenaga kesehatan sudah mendapatkan dosis yang kedua. Tapi tanggal 27 itu 60% masih ya tahap 1-nya? Sampai dengan hari ini masih 60%? Berarti 40%-nya nunggu distribusi dari pemerintah pusat? kalau distribusi vaksinnya sampun cuma penjadwalan. Oh, penjadwalannya aja, tinggal actionnya aja. Ya. Oke, Bu Dokter, sebetulnya kan kebijakan dari pemerintah pusat bahwasanya vaksin ini diberikan yang pertama adalah untuk tenaga kesehatan dan nantinya mungkin untuk di bidang pelayanan dan mungkin yang lain melanjut ke bidang yang lain. Dan nah untuk warga sendiri, masyarakat terkadang kan banyak. Kalau saya divaksin bisa nggak sih? Nah seperti itu. Lalu dari masyarakat yang mau divaksin seperti apa Bu Dokter? Ada, jadi gini dulu ya, jadi untuk priorisasi itu ada 2 gelombang. Gelombang 1 memang prioritas pada petugas kesehatan dan petugas publik. Itu harapannya rencana pemerintah adalah sampai dengan April itu sudah terlaksana. Dan untuk masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya itu adalah setelah April dan setelahnya. Sasarannya itu siapa? Jadi adalah kelompok penduduk yang usia 18 sampai 59 tahun. 18 sampai 59 tahun. Alasannya? Kamu secara medis semuanya dokter gimana dokter? Kenapa harus 18? Padahal yang mungkin waktu awal-awalnya itu kan yang paling rentan anak-anak dan lansia sebetulnya. Karena 18 maksudnya kenapa? Ya, ketika kita mau menawarkan suatu program yang kepada masyarakat luas itu kan juga terkait dengan data yang dilakukan pada saat uji klinis. Jadi kita ini saat ini uji klinis fase 3 itu mayoritas masih diberikan pada kelompok usia tersebut. Belum cukup penelitian untuk yang kelompok usia di atas 60 seperti itu. Namun harapannya apabila cakupan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun dalam kondisi sehat dan juga tervaksinasi ini akan memberikan kekebalan komunitas. Ini uniknya vaksinasi itu. Jadi yang diharapkan jadi kalau kita divaksinasi kita yang divaksinasi dari cakupan yang banyak ini akan memberikan kekebalan pada komunitas secara umum. Kategori vaksin sendiri kami dapat mungkin dengar ya dari masyarakat. Sekarang makanya kan karena ada yang ketakutan yang berlebihan karena ada vaksin yang bagus, vaksin yang jelek. Jadi ketika yang disuntikan kepada publik itu kayak publik atau mungkin yang lain karena vaksinnya bagus, makanya kan ada
ada wacana dari warga itu, saya takutnya vaksinnya bukan vaksin yang disuntikan. Gitu. Memang seperti apa sih kategori vaksinnya, Bu Dokter? Saya sih berpikir begini ya, kita berpikir sederhana dalam arti bahwa yang diberikan oleh pemerintah ini pastinya sudah mengalami suatu pertimbangan dan melibatkan para ahli seperti itu. Jadi vaksin yang digunakan oleh pemerintah di Sinovac kan sudah terbukti aman. Amannya itu yang landasan pertama. Kemudian efikasinya, pemanfaatnya itu kan juga secara penelitian sudah melebihi dari batas efektivitas yang diperkenankan oleh WHO. Jadi WHO kan cuma 50% efektif sudah bisa diberikan. Nah, untuk vaksin Sinovac dari penelitian sudah lebih dari itu, lebih dari 65%. Jadi bisa diberikan, dan amannya itu memang menjadi pertimbangan pertama. Amannya menjadi pertimbangan utama. Alhamdulillah sejauh ini pemberian vaksinasi yang kami alami itu tidak ada efek yang bagaimana semuanya aman-aman aja. Kalaupun ada keluhan ya bersifat ringan dan bisa diatasi. Mudah-mudahan masyarakat tidak takut divaksin. Keluhannya mungkin ya nyeri pada saat disuntik. Itu berapa hari, Dokter? Kalau semua kok enggak ya? Dokter berarti di nakes Puskesmas Negara ini sudah semua? Alhamdulillah sudah. Jadi gini, kan dari sasaran itu kita lakukan screening lagi, Mas. Ada screening namanya. Jadi nggak semuanya semua bisa divaksin ya? Nakes itu ya? Bagaimana masyarakat itu nggak perlu khawatir karena petugas vaksinasi, tim vaksinasi itu juga melakukan screening yang ketat sekali ketika seseorang mau diberikan vaksinasi. Vaksinasi bukan obat, vaksinasi itu untuk pencegahan. Nah ini yang harus disampaikan, Dokter. Itu pencegahan dan sasarannya adalah orang yang sehat. Orang yang sehat. Oh gitu. Jadi yang divaksin itu justru yang sehat kan ya? Bukan yang sakit biar sembuh kan? Bukan, karena dia bukan obat. Pencegahan. Dan capaian vaksinasi yang cukup bisa dianggap kalau untuk meminimalkan kekebalan komunitas itu juga ada angka tertentu yang tidak semuanya, karena ada kriteria yang memang tidak bisa diberikan vaksinasi dan itu melalui proses screening oleh petugas. Contoh punya komorbid diabetes yang tidak terkendali, sedang dalam kondisi hipertensi yang tidak terkendali, atau sedang sakit itu kita tunda, atau sedang hamil itu juga tidak diberikan. Masuk juga misalnya mereka yang sudah pernah konfirm, pernah terkonfirm itu juga untuk saat ini tidak diberikan karena dianggap setelah sembuh masih memiliki antibodi ya dalam tubuhnya, sehingga pemberian vaksin mengingat jumlah vaksinnya juga kita masih cukup terbatas ya, prioritas pada yang belum. Nah sekarang gini Dokter, dikatakan bahwasanya vaksin adalah bukan sebuah obat tapi hanya untuk yang pencegahan. Karena itu lebih penting. Iya, seperti itu ya. Andai kata kita tahu si COVID ini sini, kita akan mencegah sebetulnya kan. Tapi kan memang virus ini kan kita tidak tahu datangnya kapan, gimana, asal usulnya seperti apa. Ada bisa nggak misalkan kita divaksin, kira-kira peluang untuk tidak kena virus COVID-19 kira-kira masih seperti apa sih Dokter? Ya, jadi tidak ada. Kita bicara vaksin COVID mungkin hal yang baru, tapi vaksinasi sendiri kan bukan hal yang baru. Jadi vaksinasi sudah terbukti bisa mengeliminasi beberapa penyakit yang berbahaya ya, termasuk campak, polio, Kalau tadi dikatakan bahwa efikasinya yang di Indonesia disampaikan 65%, artinya masih ada peluang seseorang yang meskipun sudah divaksinasi bisa sakit, tapi insya Allah sakitnya tetap tidak terlalu parah. Dan tetap meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatannya tetap harus dilaksanakan. 3M-nya atau 4M, 5M-nya itu tetap jalan karena tidak ada vaksin yang 100% efektivitasnya. Itu masuk di dunia sama ini Dokter ya. Jadi tidak sampai 100% ya, mereka yang terbebas dari vaksin, terbebas dari COVID walaupun divaksin ya. Jadi semuanya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun vaksinasinya sudah dilakukan. Tapi minimal kita mempunyai pegangan lah seperti halnya. Kita udah, kalau ibaratnya kita punya tentara yang sudah mengenali kan respon antibodi itu pemberian vaksin itu kita diberi bekal untuk mengenali dan bisa melawan kan.
Bu Dokter, ini mungkin harapan dari semua warga Kota Probolinggo, masyarakat Kecamatan Kanigaran khususnya, mungkin setelah nakes, setelah pelayan publik, kan nantinya ada warga yang mungkin mau divaksin seperti apa, karena ada beberapa yang masih ada yang takut, masih ada yang berani. Ya, Edukasinya seperti apa sih Bu Dokter? yang dilakukan ya, Iya. dilakukan dengan contoh langsung sebetulnya oleh pemerintah kota, bahkan Bapak Presiden juga sudah Iya. divaksin. Itu kan sebenarnya sebagai suatu bentuk upaya sosialisasi, meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini memang aman, efek. Masyarakat tidak perlu takut, karena kita perlu bersama untuk bisa berikhtiar ya untuk mengakhiri pandemi ini. Tetap ya, vaksinasi ada, protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Jadi kalau saya sebenarnya ketika disampaikan bahwa nakes adalah garda terdepan, itu kami merasa ya apresiasi hal itu baik. Tapi ya bukan, maksud saya terdepan, apakah masyarakat terus di belakang? Tidak, masyarakat itu lebih depan ada nggak ya? Karena kan upaya pencegahan sebelum sakit itu dengan protokol kesehatan itu siapa sih yang berperan utama? Itu bukan tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan kan kebanyakan justru saat ini trennya adalah ketika yang sudah sakit, dan itu harapan kita juga tidak demikian. Jadi garda terdepan ada di lingkup masyarakat, dimulai dari lingkup terkecil di tiap keluarga. Protokol kesehatan saat mereka bepergian, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya si bapak masih pulang kerja, sebelum masuk rumah ya dia harus bersih diri sebelum bisa dengan anak dan istri, dan sebenarnya yang lain-lainnya seperti ini. Protokol garda terdepan juga ada di masyarakat, di tingkat RT RW kita mendukung, ada yang sakit kemudian memberikan dukungan pada keluarganya yang sakit, bagaimana memantau penerapan untuk itu tadi ya, Pak, menghindari kerumunan. Termasuk yang sekarang kan baru ya edaran tentang kegiatan pengaturan dan sebagainya, itu tentunya suatu upaya-upaya garda terdepannya ada di masyarakat. Mungkin edaran wali kota itu untuk memutus rantai salah satu Ya, salah satu semuanya memang harus bersama dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena yang terpenting buat kami adalah kesadaran dari warga sendiri, dari masyarakat, bahwasanya penerapan protokol kesehatan memang bukan menjadi pilihan, itu memang sudah menjadi kewajiban. Ya, adaptasi kebiasaan baru. Ya, adaptasi normal. Mungkin Dokter terakhir, mungkin harapan-harapan dari tenaga kesehatan terhadap khususnya warga Kecamatan Kanigaran sebetulnya seperti apa terkait, mungkin yang pertama terkait prosesnya, terkait protokol kesehatannya, dan juga terkait vaksinasinya seperti apa? Mungkin yang pertama harapannya untuk masyarakat Kanigaran terkait prosesnya, protokol kesehatannya seperti apa? Ya, harapannya masyarakat bisa mematuhi edaran yang sudah diberikan, kemudian juga bisa menerapkannya di keseharian dengan penuh kesadaran, dan disilakan untuk bisa komunikasi, jalin komunikasi dengan tenaga kesehatan juga apabila memang ada informasi yang memang dibutuhkan di dua arah. Itu ya Mas ya, supaya karena kalau kita mau mengakhiri pandemi memang kita harus berjalan bersama, tidak ada saling curiga, tidak ada saling kekerasan, tapi harus saling mendukung bersama, cari solusi yang terbaik. Kemudian kalau vaksinasi ya tadi ya di jadwal pemerintah memang ada untuk masyarakat, dan saat ini kami juga mohon ada dukungan ya. Antusiasme nakes alhamdulillah cukup tinggi, tapi bahwa tadi kalau disampaikan cakupannya belum, memang karena terkait penjadwalan dan teknis ya, juga masih berproses untuk itu. Masyarakat tidak perlu takut, vaksin sudah dinyatakan aman. Tidak usah takut dengan vaksin. Karena sudah ada yang meneliti tentang itu. Jadi kita sebagai, kalau kami ya pelaksana juga sebagai sasaran juga masyarakat, nanti harapannya tidak khawatir untuk bersama memutus rantai penularan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Dokter secara edukasi terhadap warga Kecamatan Kanigaran nantinya? Prinsipnya tadi kita semua dalam masa pandemi yang sudah cukup lama kita alami bersama sejak bulan Maret, kita sama-sama mengikuti hal ini dalam waktu yang lama. Ini juga tentunya kita harus selalu menambah pengetahuan dan melakukan upaya
dukungannya dan juga dukungannya terutama apabila masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan. Nah, warga Kecamatan Kanigaran tentunya dan warga Kota Probolinggo bahwasanya apa yang disampaikan oleh Dr. Lucy tentang bahwasanya pencegahan dari COVID-19 ini adalah dari diri kita sendiri, dari masing-masing personal, bahwasanya penerapan protokol kesehatan tetap bukan sebuah pilihan tapi sebuah kewajiban. Dan vaksinasi yang terpenting adalah tidak usah takut karena vaksinasi itu sudah melalui uji klinis dokter ya, dan semuanya aman dan halal. Itu yang jadi pertimbangan sampai pada waktu awalnya. Dan insya Allah semuanya akan lancar di dokter. Harus selalu optimis. Harus selalu optimis pandemi ini segera berakhir. Dengan kita bersama. Ya, kita tidak ingin ada wacana sampai berapa tahun, insya Allah dengan kebersamaan nakes masyarakat tentunya pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan seperti normal. Terima kasih tentunya Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter atas kesempatan dari Kecamatan Kanigaran. Terima kasih warga Kecamatan Kanigaran. Dan ini adalah salah satu bukti sinergitas bahwasanya Kecamatan Kanigaran bisa mampu bersinergi dengan tenaga kesehatan di puskesmas yang tentunya dan tentunya semuanya adalah edukasi untuk warga Kecamatan Kanigaran. Dan sekali lagi matur nuwun Bu Dokter, sebuah kebaikan dari kami. Terima kasih kembali. Semoga selalu sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.